Halo YouTube, ketemu lagi di video nonton ini yang akan membahas tentang kata-kata masa lalu yang mengerikan. Di video ini, kita akan melihat beberapa pesan tertulis yang ditinggalkan nenek moyang kita di zaman dulu. Tetapi, pesan-pesan ini sangat mengerikan dan misterius. Banyak para ahli yang berusaha untuk menerjemahkan pesan-pesan ini, tetapi gagal. Jadi, tanpa banyak buang waktu lagi, mari kita lihat pesan-pesan dari masa lalu yang sangat mengerikan. Sebelum kita mulai, tolong subscribe ke channel nonton ini dan nyalakan notifikasi, sehingga kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dan terseru dari channel nonton ini. Kapsul mesin waktu tentara Nazi. Kamu tentunya sudah tahu tentang cerita organisasi Nazi yang dikepalai oleh Adolf Hitler, salah satu orang paling jahat yang pernah hidup di muka bumi ini. Pada Perang Dunia Kedua antara tahun 1941 dan 1945, Adolf Hitler melakukan pembunuhan massal yang menargetkan kaum Israel atau Yahudi. Organisasi Nazi dan Adolf Hitler berhasil membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi atau 2/3 dari kaum Yahudi yang hidup di benua Eropa. Jauh sebelum kejadian mengerikan ini terjadi, di tahun 1934, tentara Nazi mengumpulkan foto-foto, catatan pribadi, uang koin, kertas koran, dan benda-benda lain yang berasal dari masa tersebut. Mereka lalu memasukkan benda-benda ini di dalam sebuah kapsul. Lalu mereka mengubur kapsul ini di dalam tanah. Tujuannya adalah mengabadikan kisah mereka yang ingin menguasai seluruh dunia. Kapsul ini ditemukan pertama kali di negara Polandia di tahun 2016. Catatan pribadi yang ditemukan di dalam kapsul tersebut cukup untuk membuat orang-orang merinding. Antaranya adalah keinginan tentara-tentara ini untuk membunuh semua orang yang tidak setuju dengan filosofi Nazi. Mereka juga bercita-cita untuk membuat seluruh dunia menggunakan bahasa Jerman. Coba kamu bayangkan jika pasukan Nazi ini berhasil menguasai dunia. Kita akan hidup terjajah oleh tentara Nazi. Pesan dari tentara Amerika di Perang Dunia Kedua. Pesan mengerikan yang selanjutnya juga ditulis pada waktu Perang Dunia Kedua. Sebagai catatan, Perang Dunia Kedua menelan korban jiwa sebanyak 80 juta orang. Jadi, kita harus berusaha sekuat-kuatnya untuk mencegah perang dunia selanjutnya. Oke, sekarang balik ke cerita ini. Di awal tahun 1943, Jepang sudah menguasai sebuah pulau kecil di bagian negara Amerika Serikat. Tentara Jepang juga sudah menangkap 98 tentara Amerika yang berada di markas pulau tersebut. 98 tentara ini kemudian disiksa setiap harinya. Pada tanggal 5 Oktober 1943, negara Amerika Serikat mulai bergerak untuk mengambil alih pulau ini kembali. Tentara-tentara Jepang sadar mereka mungkin akan kalah dalam perang ini. Jadi, mereka memutuskan untuk membunuh 98 orang tahanan dengan menggunakan senapan mesin. Salah satu tawanan ini berhasil kabur dan selamat dari eksekusi massal tersebut. Ia kemudian balik kembali ke tempat di mana kawan-kawannya dibunuh secara sadis. Tentara ini kemudian menuliskan sebuah pesan di sebuah batu di pinggir pantai. Pesan ini berkata 98 US PW 51043. Pesan ini berarti 98 tahanan perang Amerika Serikat 5 Oktober 43. Tentara berani ini kemudian tertangkap kembali oleh tentara Jepang yang kemudian memenggal kepalanya. Pesan-pesan ini menunjukkan keberanian dan juga keputusasaan. Tentara ini berusaha untuk memberi kenang-kenangan tentang kisah 97 orang temannya yang dibunuh secara sadis. Tetapi, ia juga sadar bahwa ia mungkin akan mati bersama-sama pasukannya. Foto aneh yang ditemukan di pinggir pantai. Di tahun 2014, sebuah foto ditemukan di pinggir pantai di kota bagian California, Amerika Serikat. Foto ini disimpan di dalam botol atau toples yang kemudian dilepaskan ke lautan. Foto ini juga diikat dengan sebuah pita rambut yang berwarna hitam. Setelah dibuka, foto ini menunjukkan seorang wanita yang terlihat ditusuk-tusuk dengan jarum. Orang-orang kemudian berusaha mencari tahu tentang sejarah foto ini. Siapakah wanita yang berada di foto ini? Apakah wanita ini seorang korban pembunuhan? Berapa lama foto ini sudah berada di lautan bebas? Sampai sekarang, tidak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Anehnya lagi, mari kita lihat posisi dari jarum-jarum yang ditusukkan di tubuh wanita ini. Satu jarum ditusukkan di mulut, satu jarum ditusukkan di alat vital, dan satu jarum lagi ditusukkan di dengkul kiri wanita tersebut. Apakah wanita ini seorang korban dukun santet?
Kasus selanjutnya juga melibatkan surat-surat atau pesan yang disimpan di dalam botol. Pada tahun 2016, sebuah botol ditemukan terkubur di dalam tanah setelah pekerja bangunan menggali tanah di sekitar sekolah dasar di negara Amerika Serikat. Setelah dibaca, surat-surat ini ditulis pada tahun 1968 oleh murid-murid sekolah dasar tersebut. Tetapi, salah satu surat tersebut benar-benar menjadi misteri sampai saat sekarang. Surat yang seram ini ditulis oleh seorang murid pada waktu itu yang bernama Greg. Greg berkata, "Saya sudah meninggal. Saya adalah murid sekolah dasar ini. Saya lahir di tahun 1900. Jika kamu membaca pesan ini di masa depan, saya pastinya sudah meninggal. Mata pelajaran kesukaan saya adalah menakut-takuti orang yang di sini. Saya juga suka main gitar. Jika kamu tidak tahu, gitar itu adalah sebuah alat musik yang menggunakan senar. Saya berusia 10 tahun. Sampai ketemu lagi." Faktanya, sekolah ini sudah dibangun sejak tahun 1800-an. Dan murid-murid yang menulis surat di dalam botol tersebut tidak mengenal seorang anak bernama Greg. Jadi, apakah ini bukti bahwa Greg itu seorang hantu? Tumpukan batu yang bisa memancarkan sinar. Di negara Inggris, terdapat formasi tumpukan batu yang dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu. Formasi batu ini terkenal dengan nama Hendra Burnick Down. Tumpukan batu ini dibangun sekitar 2000 tahun lebih awal daripada formasi batu yang sangat terkenal bernama Stonehenge. Pada tahun 2016, para ilmuwan menemukan ukiran-ukiran misterius yang terdapat di bangunan tua ini. Yang bikin aneh, ukiran-ukiran ini hanya bisa terlihat di waktu malam hari. Mereka baru sadar tentang ukiran-ukiran misterius ini ketika seorang turis sedang mengambil foto batu-batu tersebut. Sinar cahaya kamera dari sang turis memantulkan ukiran-ukiran ini dengan jelas. Para ilmuwan kemudian mengumpulkan bongkahan-bongkahan kecil batu tersebut yang ada di tanah. Setelah diteliti, batu-batu ini bisa menimbulkan sinar yang menyala dalam jangka waktu singkat jika batu ini digesek-gesekkan satu sama lainnya. Formasi batu ini juga menunjukkan tanda-tanda bahwa batu-batu ini telah diseret-seret dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini menunjukkan bahwa batu-batu ini adalah buatan manusia. Para ahli berpendapat bahwa manusia yang membangun formasi batu ini sangat percaya dengan kekuatan gaib yang terjadi di waktu malam hari. Tentu saja lampu listrik belum ditemukan pada zaman 5.000 tahun yang lalu. Tetapi, nenek moyang kita telah menemukan cara untuk menyembunyikan ukiran-ukiran yang hanya bisa terlihat dengan cahaya bulan. Apakah arti-arti ukiran misterius ini? Sampai sekarang belum ada seorang pun yang tahu. Tulisan batu jamrud atau Emerald Tablet. Pesan yang terkenal dengan nama Emerald Tablet ini nyatanya sangat misterius karena batu ini sudah hilang atau tidak berada di muka bumi lagi. Tulisan pesan di batu ini dipercaya bisa merubah besi menjadi emas mulia. Pesan di batu ini ditulis pada abad ke-7 dalam bahasa Arab. Kemudian di abad ke-12, pesan di batu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Bahkan, ilmuwan Isaac Newton berusaha menyelidiki misteri yang berada di pesan tersebut. Pesan di batu ini terbagi dengan 14 teka-teki yang sampai saat ini belum ada orang yang bisa memecahkan misteri Emerald Tablet. Jika kamu mau memecahkan teka-teki tersebut, silakan baca terjemahan pesan ini di bagian deskripsi video. Kitab Voynich atau Voynich Manuscript adalah salah satu pesan dari masa lalu yang paling misterius di dunia. Kitab kuno ini ditulis pada abad ke-15 dan mempunyai ratusan lembar halaman yang berisi gambar-gambar tumbuhan, manusia, alam semesta, dan lain-lain. Kitab ini mulai terkenal di tahun 1912, sekitar 100 tahun yang lalu. Tetapi, sampai sekarang, belum ada orang yang bisa menerjemahkan pesan yang tertulis di kitab ini. Ahli-ahli bahasa kuno telah mencoba untuk memecahkan misteri ini, tetapi mereka selalu gagal. Gambar-gambar dan ilustrasi di kitab kuno ini sepertinya membicarakan tentang kehidupan manusia dan hubungan umat manusia dengan alam semesta. Tetapi, pertanyaan yang kita tanyakan adalah, siapakah yang menulis kitab kuno ini? Jika mereka mempunyai bahasa tertulis, kenapa para ahli tidak bisa menerjemahkan bahasa ini? Tolong beri komentar kamu di komen. Pesan selanjutnya adalah garis naskah atau naskah lines, yang sangat terkenal karena ukiran ini berukuran sekitar 300 meter atau 3 kali lebih besar dari lapangan sepak bola. Ukiran garis naskah ini berada di negara Peru, dan para ahli memutuskan bahwa ukiran atau lukisan besar ini dibuat sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi,
bagaimana mungkin nenek moyang kita bisa membuat lukisan sebesar ini di zaman 2000 tahun yang lalu? Ukiran raksasa Nazca menjadi terkenal di tahun 1930 setelah pilot yang sedang terbang dengan pesawat pribadinya menemukan lokasi garis Nazca ini dari atas langit. Ukuran-ukuran raksasa ini sangat sulit untuk dilihat dari daratan. Jadi, bagaimana mungkin nenek moyang kita bisa membuat 900 jenis ukiran raksasa tanpa mendapat panduan pandangan dari langit? Ukiran-ukiran ini sangat jelas menunjukkan gambar-gambar hewan seperti laba-laba, monyet, berbagai jenis burung, dan juga seorang astronot. Sebuah landasan pacu pesawat juga terlihat dengan jelas di daerah ini. Garis ini mirip seperti landasan pacu pesawat yang bisa kamu temukan di bandara zaman sekarang. Para ahli sepakat jika lukisan atau ukiran-ukiran tersebut tidak mungkin bisa dibuat tanpa bantuan pandangan dari atas. Jadi, siapakah yang membuat lukisan ini? Karena pesawat terbang belum ditemukan 2000 tahun yang lalu. Kitab Raksasa atau Codex Gigas. Kitab raksasa ini juga terkenal dengan nama Kitab Sang Iblis karena isi tulisan kitab ini sangat mengerikan. Buku kitab ini mempunyai 320 halaman yang berukuran sangat besar dan tebal. Tetapi, 10 halaman terlihat jelas sudah tersobek dan dibuang dari kitab yang aslinya. Sejarah mengatakan, buku kitab ini ditulis pada abad ke-12 oleh seorang biksu yang dihukum karena perbuatan yang tidak senonoh. Biksu ini kemudian berjanji, jika kepala biksu-biksu di biara tersebut membiarkan ia hidup, ia akan menulis sebuah kitab yang akan menjawab semua pertanyaan manusia. Konon, biksu ini mendapatkan pengetahuan yang ditulis di kitab ini karena ia bisa berkomunikasi dengan sang iblis. Para ahli zaman sekarang memutuskan bahwa biksu ini membutuhkan sekitar 30 tahun untuk menyelesaikan karyanya. Ini berarti ia memberikan hampir seluruh hidupnya untuk menulis kitab misterius ini. Yang anehnya, di kitab ini sangat jelas menunjukkan gambar sang iblis yang sangat besar. Sampai saat ini, kita tidak bisa memutuskan apa yang terdapat di dalam 10 halaman yang sengaja disobek dari kitab ini. Sebagian orang berpendapat bahwa halaman hilang tersebut adalah kunci untuk berkomunikasi dengan sang iblis yang bisa memberikan apapun yang kamu mau. Teks SMS dari masa lalu. Kisah ini mulai terkenal di tahun 2017 ketika pengguna website Reddit berkata mereka mendapatkan teks SMS dari nomor yang tidak dikenal. Tetapi, mendapatkan SMS dari nomor yang tidak dikenal adalah kejadian yang biasa. Yang membuat kejadian ini sangat misterius adalah SMS ini mempunyai tanggal dari tahun 2003. Nomor-nomor tersebut dimulai dengan angka 1 dan 9. Kebanyakan, SMS ini tidak mempunyai pesan apa-apa. Tetapi, ada beberapa SMS yang mempunyai huruf-huruf aneh seperti ini. Tanda seru S. Penjelasan masuk akalnya, ini hanya sebuah kesalahan teknis yang menyebabkan semua ini terjadi. Tetapi, ada juga yang mengatakan SMS ini adalah teks dari masa lalu yang berusaha menghubungi dirinya di masa depan. Serem juga ya kalau kita bisa benar-benar mendapatkan SMS dari diri kita zaman dulu. Demikianlah pesan-pesan yang cukup menyeramkan yang ditulis di zaman dulu. Jika kamu suka video seperti ini, tolong sukai, subscribe, dan beri komentar kamu tentang video ini. Apakah kamu bisa memecahkan misteri-misteri yang ada di video ini?